فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin wa iyyakum. Ada yang mau anak tanyakan soal khobar siqah. Dari yang anak ketahui, banyaknya fitnah yang terjadi terkadang adalah disebarkan kabar yang didapatkan oleh seorang yang siqah, namun dia mendapatkan kabar dari orang yang fasik. Lalu kabar itu tidak lagi diteliti, maka muncullah fitnah di mana-mana. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita menyikapi tentang fitnah yang terlanjur kemana-mana itu. Memang ini selalu terjadi di berbagai zaman, bukannya di zaman sekarang. Zaman-zaman sebelum ini, bahkan yang sebelum dari sebelum ini. Jauh di masa lampau pun seperti itu. Akan selalu terjadi dengan takdir dari Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah Ta'ala isyaratkan di beberapa ayat. Tersebarnya fitnah-fitnah karena berita-berita dan sebagainya. Dan memang tidak ada yang maksum, kita diuji satu sama lain. Allah Ta'ala telah berfirman, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Dan kami jadikan sebagian dari kalian sebagai ujian terhadap sebagian yang lain. Maka apakah kalian mau bersabar? Dan Allah dan Rabbmu itu maha melihat. Maka harus diperhatikan lagi memang. Siapakah orang siqah sehingga ucapannya layak beritanya layak diterima? Siqah, ma'ruf di dalam pembahasan mustalahul hadis, karena memang ini adalah khobar, dan khobar terkait dengan riwayat. Istilahnya terkait, kita tidak mengatakan khobar sama dengan riwayat, tapi sangat terkait tentunya dengan riwayat. Dan ini khobar, maka ilmu mustalah yang paling sesuai di sini, ilmu hadis. Siqah itu dia adalah pola mubalaghah, yaitu dia masdar, tujuannya mubalaghah, dari orang yang menunjukkan orangnya sangat terpercaya. Assalamualaikum. Dan siqah itu gabungan dari adlun dan dhabita. Adl yaitu yang sangat lurus agamanya, dan dhabit dan mantap hafalannya, baru dikatakan siqah. Kalau mantap hafalannya tetapi orangnya tidak lurus agamanya, tidak dikatakan siqah. Sebagaimana kalau orang lurus agamanya tapi hafalannya tidak kuat, maka itu juga tidak dikatakan siqah. Dikatakan adlun telah disebutkan oleh Al-Imam Abu Amr ibnu Shalah rahimahullahu ta'ala di dalam Muqaddimah Ulumil Hadis beliau. Demikian pula para a'imah yang lain, yaitu orang yang terkumpul pada dirinya yaitu sifat mulazamatut taqwa, yaitu terus-menerus setia dengan ketakwaan, menjauh dari dosa-dosa besar, menjauh dari dosa-dosa kecil semampunya. Tentunya yang seringnya adalah yaitu menjauh dari sebab-sebab kefasikan. Nah, kefasikan itu adalah melakukan dosa besar atau menumpuk-numpuk dosa kecil, itu kefasikan. Dan juga menjauh dari khawarimul muru'ah, perkara yang akan merusak kehormatan. Tentunya merusak kehormatan adalah ketika melakukan maksiat-maksiat atau perkara-perkara yang dianggap tidak baik. Walaupun ini sangat relatif kalau sekedar istilah dianggap tidak baik. Dan pembahasannya panjang lebar dalam mustalah dan telah dibahas kesimpulannya oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala tatkala beliau mensyarah Nuzhatun Nadhar punya Al-Hafidh Ibnu Hajar. Kalau tidak salah, ya anak-anak lupa, tapi judulnya anak lupa, tapi syarah beliau adalah syarah dari Nuzhatun Nadhar itu. Kata beliau, kesimpulannya adalah orangnya itu mustaqimu asirah, jalan agamanya itu lurus. Karena tidak ada orang yang selamat dari dosa besar sama sekali kecuali yang maksum dan sebagainya. Maka intinya adalah ghalaba khairuhu syarrah. Kebaikannya mengalahkan keburukannya. Ada keburukan tapi dia segera bertaubat. Ada keburukannya tapi lebur dibandingkan dengan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Ini cukup dikatakan sebagai orang yang adil.
Tayyib. Nah, itulah yang dikatakan siqah. Maka tidak semua orang yang kita yakini kita yakini dia baik berarti dia siqah. Harus lihat, kembalikan kepada apa? Ilmu mustalah dan seterusnya. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, para a'immah tadi juga telah menyebutkan boleh jadi orang menurut kita siqah, tapi menurut orang lain fasik. Karena kita taunya dia orang baik, tapi ternyata terbukti dia itu pendusta misalkan, atau terbukti dia itu pencuri atau penipu, peminum khamr atau dan seterusnya, yaitu sebab-sebab kefasikan. Makanya tidak semua orang yang bagi satu kelompok itu siqah berarti bagi orang lain juga siqah dan seterusnya. Makanya tidak heran untuk sangat dianjurkan untuk meneliti. Karena menurut kita siqah, seperti menurut Imam Syafi'i siqah, tapi ketika diteliti oleh Imam Ahmad dan lain-lain ternyata orangnya pendusta. Seperti siapa itu, Ibrahim bin Abi Yahya Al-Madani dan sebagainya. Atau yang boleh jadi menurut Imam Malik siqah sampai diriwayatkan dalam Muwatta, yaitu Abdul Karim bin Abil Mukharik, tapi bagi ulama yang lain dia tidak siqah. Kenapa? Karena hafalannya kacau dan sebagainya. Jadi kita tak boleh untuk kemudian memaksakan hanya menerima khobar dia dan tak boleh diteliti, karena menurut kita siqah, menurut orang lain mungkin belum siqah. Tapi kalau sudah diakui memang bagi anak dia siqah, bagi antum juga dia siqah, maka hukum asalnya beritanya memang wajib diterima. Kecuali jika ada qarinah-qarinah yang menimbulkan keraguan, maka boleh dan sangat dianjurkan untuk diperiksa lagi. Karena para a'immatus salaf dan para muhaddisun juga mengatakan tidak ada orang yang siqah yang tidak pernah keliru. Terkadang dia keliru. Makanya boleh diteliti. Seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hubairah di dalam kitab Al-Ifsah. Kalau ada keraguan terhadap suatu berita, walaupun dia siqah, boleh diteliti. Bukan karena ingin menyelisihi dalil, tapi karena ragu, sepertinya ada perkara yang kurang tepat atau apa, maka boleh diteliti. Maka tidak heran kita lihat di dalam hadis-hadis Nabi, terkadang Nabi menerima langsung berita, terkadang beliau menanyakan ke yang lain. Dalil banyak tentang itu, bukan karena menyelisihi kaidah, tetapi karena ada faktor-faktor yang menimbulkan seperti itu. Seperti peristiwa Dzul Yadain, yang tatkala Nabi ingatnya beliau sudah sholat 4 rakaat, sholat duhur itu atau sholat asar. Tapi Dzul Yadain dan yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, Anda hanya sholat 2 rakaat. Nah, apakah kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat yang lain, apakah betul yang diucapkan oleh Dzul Yadain itu? Mereka mengatakan betul, wahai Rasulullah. Nah, ini dibahas oleh para muhaddisun. Bukan berarti Nabi mencurigai Dzul Yadain atau menganggap berita siqah itu tidak diterima, tetapi tatkala beliau merasa ragu, bagaimana mungkin saya yang berbuat, bagaimana mungkin justru saya salah sementara saya yang berbuat, saya yakin saya sudah sholat 4 rakaat, tahu-tahu Dzul Yadain mengatakan 2. Nah, maka boleh untuk kemudian bertanya ke yang lain, apakah betul yang diucapkan Dzul Yadain? Nah, kemudian mereka mengatakan betul, wahai Rasulullah. Baru Rasulullah teringat, yaitu ya mungkin memang disebutkan Rasulullah sedang sangat marah waktu itu, mungkin dibuat marah oleh munafikun atau peristiwa-peristiwa yang lain. Dan dalil banyak menunjukkan boleh memeriksa ketika ada keraguan. Bukan karena ingin menyelisihi khobar siqah, tapi karena ada keraguan. Bukan karena sesuka hati ingin membatalkan agar kebatilan yang berjaya, agar kebenaran tetap tersembunyi, bukan. Tetapi merasa ini sepertinya tidak betul kalau ada yang seperti ini dan sebagainya. Baik. Makanya orang yang berhati-hati dia meneliti atau menilai, atau kalau terpaksa harus segera memberikan jawaban, dia mengatakan kalau itu betul. Baik, kalimat ini merupakan bentuk kehati-hatian, tidak seperti yang dituduhkan oleh para hizbiyun atau para mumayyi'un. Oh, si fulan tergesa-gesa menerima berita, menghukumi tanpa meneliti. Dia sudah mengatakan kalau ceritanya memang seperti itu. Ini boleh dan dalil banyak macam itu. Kalimat kalau betul maka begini, kalau memang ceritanya betul maka begini, tanpa mengatakan pasti betul. Yaitu tidak menghukumi secara mutlak, tapi kalau betul begini berarti dia begini. Itu merupakan bentuk kehati-hatian. Baik. Assalamualaikum. Dan itu memang banyak anak alami
di Damaj banyak sekali yang bercerita begini, anak percaya dia. Tahu-tahu ketika persidangan dia lari, dianggap anak membawa berita palsu. Padahal ternyata saksinya yang kita anggap sikoh, ternyata saksinya itu dia menipu kita. Tidak bertanggung jawab, siap menolong, katanya janjinya siap menolong, siap bersaksi. Ketika diperlukan, ternyata tidak mau. Oh, ternyata ini bukan sikoh kalau macam itu. Ketika diperlukan malah melarikan diri dan sebagainya. Baik, makanya kehati-hatian itu penting. Bukan karena menyelisihi kaidah atau apa, tetapi karena memang fitnah sangat banyak. Dan sekarang jangankan definisi sikoh, hatta definisi syekh saja sudah sangat murah, definisi alim sudah sangat murah, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Baik. Bukan berarti ini untuk membela para ulama besar atau apa, karena sekarang orang yang sudah satu golongan dimudahkan untuk dipanggil syekh atau alim atau apa. Baik. Sementara yang tidak satu golongan, yang dianggap sebagai lawan, yang tidak taat, tidak loyal, langsung dibuang, langsung dijarah dan seterusnya. Jadi karena situasi seperti ini, maka memang kita tidak bermudah-mudah untuk memberikan tazkiyah atau memberikan pujian atau mengklaim fulan ini siqah atau mengklaim fulan ini syekh atau mengklaim fulan ini alim. Kehati-hatian itu sangat penting. Baik. Allahul musta'an. Dan di antara sikapnya adalah selain berhati-hati adalah banyak mohon keselamatan kepada Allah Ta'ala, mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah yang nampak dan yang tidak nampak, mohon perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian dan seterusnya, dan menjauh dari sebab-sebab fitnah. Fitnah itu terjadinya adalah ketika banyak kemaksiatan, ketika banyak kebatilan, ketika banyak kemungkaran yang tidak diingkari, itu timbul fitnah dan seterusnya. Maka kita menjauh dari yang seperti itu. Setia kepada Quran dan Sunnah, setia kepada manhaj salaf. Segalanya diperiksa dengan dalil, diperiksa dengan ajaran salaf, dengan kehati-hatian, bukan dengan menghukumi secara tergesa-gesa dan sebagainya. Tapi juga tidak bersikap lembek, yang sudah jelas bayinah dan bukti, tapi tidak berani menghukumi, bukan macam itu. Dan bertakwa semampunya, kita tidak maksum, kita masih terus proses belajar, jatuh bangun, dan sebagainya, memaklumi kekurangan sendiri dan juga memaklumi kekurangan sesama ikhwah dan sebagainya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.